Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Nanti buka terus itu ya, apa videonya ya. Iya, Pak. Bentar lagi. Ya, biasa suruh itu materi dulu ya. Ya, sekarang kita masuk ke bab 4 ya. Pengaturan dan pengawasan pegadaian. Akhirnya nggak ada pegadaian. Ya. Jadi pertama nanti kita bahas mengenai pengaturan pegadaian, kemudian pengawasan dan perlindungan. Nanti ada dua bab. Nanti bab 5 terkait dengan yang lain lagi. Nah, pengaturan pegadaian itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 2011 tentang OJK. Yang kedua itu diatur dalam POJK Nomor 3 tahun 2013 tentang laporan bulanan. Kemudian juga surat edaran SEOJK Nomor 12 tahun 2013 tentang laporan bulanan PT Pegadaian. Dan juga peraturan OJK Nomor 31 2016 tentang usaha pegadaian. Nah, pengawasannya dia dilakukan oleh OJK. Jadi yang bikin peraturan itu OJK yang ngawasi dia juga ya.
pengawasan itu ada dua cara ya. Pertama secara offset dan kedua secara onset. Offset itu berarti OJK itu mengawasi melalui laporan yang diserahkan kepada OJK. Laporannya seperti misalnya laporan bulanan ya, laporan triwulan, terutama laporan keuangan dan personal pegadaian, dan laporan tahunan ya, tahunan. Laporan berkala itu ada laporan bulanan ya. Nah, laporan ini yang dianalisis oleh pihak OJK di di kantor mereka ya, dianalisis, guna menimbulkan beberapa pertanyaan dan perhatian bagi OJK itu, mana item-item yang perlu ada konfirmasi langsung ke lapangan. Karena di dalam laporan itu mungkin tidak begitu clear ya mengenai naik turun, kemudian ada pos yang hilang, pos yang bertambah, kemudian juga kegiatan yang dilakukan, pemeriksaan lapangan ya, atau disebut dengan onset. Jadi pengawasan onset itu penting untuk mengkonfirmasi dan memverifikasi dan melihat fakta hasil dari offset itu seperti apa. Ya. Jadi dapat lihat seperti ini ya. Jadi kalau pengawasan pegadaian itu ada pertama lah laporan hasil pemeriksaan. Pertama memperoleh keyakinan mengenai kondisi perusahaan. Ya. Meneliti kesesuaian kondisi perusahaan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi biasanya ada dua pengawasan. Pertama pengawasan kepatuhan ya. Kepatuhan itu terkait dengan ketaatan lah, komplain dari pegadaian terhadap pelaksanaan dan pemenuhan ketentuan berlaku OJK terhadap pegadaian. Ya. Itu. Yang kedua lah meneliti kondisi keuangan ya, kondisi bisnis, kondisi keuangan perusahaan itu. Bagaimana kondisinya? Karena dua hal itu penting bagi pengawas itu dalam melihat apakah pegadaian itu memenuhi taat atau tidak peraturan. Yang kedua, apakah bisnisnya sesuai dengan rencana jangka panjang, jangka pendek, jangka panjang. Yang telah ditetapkan dan diserahkan juga kepada OJK. Ya. Jadi frekuensinya itu kalau yang bisa setiap kuartal ya, mereka lakukan offset. Kalau offset ini mereka lakukan setiap laporan diserahkan, pasti mereka analisis ya. Laporan bulanan analisis. Tapi kalau mereka ke onsite ya, ke lapangan, mungkin minimal setahun sekali atau 2 kali setahun ke lapangan. Ya. Karena kalau dari hasil offset itu mengatakan semuanya tidak perlu lapangan, ya ke lapangan kan. Apalagi jumlahnya tidak material ya, dan juga bisa diabaikan dengan kompresi oleh media komunikasi lain. Ya. Jadi tahapan itu dalam pemeriksaan itulah pertama persiapan pemeriksaannya. Pemeriksaan tentu saja mereka harus mempelajari hasil dari offset ya, atau laporan keuangan atau laporan bulan disampaikan kepada OJK. Nanti OJK melakukan rencana pemeriksaan ya. Kemudian kemudian rencana itu pelaksanaannya kemudian laporan hasil pemeriksaan. Ya. Jadi laporan hasil pemeriksaan ada yang sementara yang harus dikonfirmasi ulang ya, atau diskusikan dengan pejabat di OJK. Yang kedua final setelah melakukan presentasi di depan para pejabat tinggi di OJK ya terkait pengawasan itu, dan juga sudah konfirmasi kepada perusahaan. Nah kemudian ada yang di samping pengawasan juga OJK itu melaksanakan kegiatan bagaimana konsumen itu bisa dilindungi, perlindungan konsumen ya. Jadi proses penanganan perlindungan konsumen itu saya mereka harus menerima pengaduan kan. Setiap pengaduan itu di konsumen harus mereka follow up ya. Itu salah satu upaya untuk perlindungan konsumen ya. Jadi penanganan pengaduan konsumen itu baik langsung ataupun tidak langsung ya. Nah bila digunakan kalau dia langsung
mereka call center, kemudian kotak saran tidak langsung juga, atau pesan pendek SMS, telepon, surat elektronik maupun melalui media sosial, Facebook, Twitter. Mereka akan follow up itu. Nah, kalau pengaduan surat tertulis, unit kerja wajib memberitahukan alamat email dan menyediakan formulir pengaduan pelanggan. Nanti akan di-follow up mereka. Kemudian kalau pengaduan secara langsung dapat disampaikan melalui, kalau langsung berarti mereka datang ke itu kan, datang ke cabang setempat, ya. Baik itu pengaduan melalui kantor cabang, kantor deputi bisnis, kantor wilayah, dan kantor pusat, ya. Jadi mereka langsung menyampaikan itu kepada bagian yang terkait. Nah, ini nomor ke center pengadaan saat ini adalah pengaduan 021854192. Jadi mekanisme penanganan pengaduan konsumen itu tentu saja konsumen itu kan, kalau konteksnya kita pegadaian, berarti itu terkait juga dengan konsumen yang menikmati jasa bisnis dari pegadaian. Seperti misal saya menjaminkan barang, ya, nggak hanya ke PT Pegadaian, seluruh perusahaan pegadaian baik swasta atau pemerintah, ya. Swasta atau BUMN itu merupakan masyarakat menikmati jasa itu lah konsumen, ya. Jadi mekanisme penanganan pengaduan konsumen apabila tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak antara konsumen dengan pegadaian, ya, maka diatur dalam peraturan OJK nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kemudian peraturan OJK nomor 1 tahun 2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Ini kalau seandainya sengketa nggak bisa diselesaikan oleh pegadaian melalui perantara OJK, ya, maka nanti disahkan ke lembaga alternatif. Namanya lembaga alternatif penyelesaian sengketa, LAPS, ya, LAPS. Jadi mekanisme penanganan pengaduan konsumen baik itu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa LPS, Badan Mediasi Pembiayaan Pengadaian Indonesia. Jadi khusus mediasi pengadaian, ya. Ada 3 cara untuk menyelesaikan persengketa antara konsumen dengan pegadaian itu. Yaitu melalui mediasi. Mediasi itu mereka ujungnya suruh berdamai, ya, ujungnya. Jadi kalau mereka nggak berdamai, mereka langsung ke judifikasi, ya. Judifikasi itu menyelesaikan sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa, ya, untuk menjatuhkan atau atas sengketa yang timbul di antara pihak dimaksud. Putusan adjudikasi mengikat peraturan tetap, tapi tidak mengikat pada nasabah. Nah, kalau nggak salah juga melalui arbitrasi. Arbitrasi ini yang menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Jadi pihak ketiga yang terlibat di situ. Cara penyelesaiannya sengketa perdata di luar peradilan. Ini luar peradilan, ya. Perdata melalui lembaga LAPS, ya. Jadi berdasarkan penjelasan arbitrasi yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan. Nah, penerimaan permohonan penyelesaian sengketa ini pertama konsumen pengaduan itu ke kreditur OJK melaporkan, ya. Kemudian setelah dilaporkan, OJK menerima permohonannya. Nanti diperiksa kelampangan administrasinya. Kalau oke, nanti debitur atau OJK menentukan pilihan modal penyelesaian sengketa, apakah model mediasi, judifikasi, atau arbitrasi, ya. Kalau dia pakai mediasi, pertama mediasi, kalau nggak selesai bisa adjudikasi dan arbitrasi. Kalau adjudikasi, model penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, ya. Berdasarkan di luar pengadilan berdasarkan peraturan BMPPI tentang peraturan dan acara adjudikasi dengan menunjuk minimal 1 orang adjudikator yang terdaftar di BM-P2I untuk memeriksa gugatan, jawaban, bukti yang ajukan untuk selanjutnya diberikan putusan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat dan industri jasa keuangan. Nah, di gambar sebelah itu ada adjudikasi. Ini proses prosedurnya. Adjudikasi itu pertama
OJK itu menerima permohonan adjudikasi, melakukan proses administrasi kelengkapan persyaratan. Kemudian para pihak menetapkan 1-3 orang adjudikator. Ya. Kemudian setelah itu penunjukan SK adjudikator oleh OJK. Kemudian juga adjudikator mengundang para pihak. Para pihak itu saja pihak penggadaian dan pihak konsumen. Ya. Kemudian proses secara adjudikasi pembukaan customer sampaikan ini proses begitu mereka ketemu ya di adjudikasi itu. Nanti ini acaranya. Acaranya pembukaan dibuka oleh apa perusahaan adjudikasi ya. Nanti customer sampaikan gugatannya dan bukti-bukti ya. Misalnya kalau dia di pengadilan itu begitu mau tebus barangnya nggak ada, hilang. Contoh seperti itu. Hilang dan pihak penggadaian nggak mau ganti. Ya. Ya, sekuku bahasa barang nggak pernah terima. Gitu. Ya. Nah kemudian keuangan atau pengadilan berikan jawaban atas pengaduan itu. Sampaikan karena langsung berarti ketemu sama konsumennya. Ya. Nah, nanti para pihak akan sampaikan kesimpulannya. Jadi kantor bikin keputusan ya, apa keputusannya menyatakan apa pengaduan customer itu diterima atau tidak. Gitu. Tidak terima apa konsekuensi, diterima apa konsekuensi. Ya. Nah itu ke chapter apa? Chapter 5. Kemudian chapter berikutnya, ya ini singkat chapternya. Itu terkait dengan apa jenis profesi dan sertifikasi profesi pegadaian. Jadi ada karena pegadaian itu ada banyak bidang ya, pekerjaannya bisa berbeda. Nah, jenis profesi apa yang di industri pegadaian itu? Dan sertifikasi apa saja? Nah, kalau jenis profesi di industri pegadaian itu pertama profesi penaksir ini profesi yang paling core bisnisnya pegadaian, penaksir. Ya. Penaksir itu fungsi kan menaksir barang kan yang disampaikan untuk jaminan untuk gadai barang. Nah, dia akan melakukan ini apa? Kondisi fisik ya. Kondisi fisik dari barang jaminan itu sudah mengukur ya. Mengukur keterbaruannya. Kemudian ketiga mengukur harga ya. Nah, kemudian juga profesi pengelola agunan ya. Itu di posisi sendiri. Barang yang digadaikan itu atau agunan itu biasanya yang ngurus bagian ini, bagian pengelola agunan. Jadi bagian apa yang penaksir nggak terlibat lagi. Dia cuma naksir aja disampaikan barang ke dia, nanti ditaksirnya. Kondisi fisik, kemudian keberadaannya, dan tingkat kekusangan, dan juga harga, ya, umur, dia menaksir itu ya. Dan selesai diberikan kepada yang proses. Nah kemudian kalau yang kedua itu adalah pengelola agunan. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelola agunan. Agunan itu contoh seperti kalau agunan dalam bentuk motor dan saya dinyalain setiap cuci dan dijaga betul jangan sampai dicuri. Tempat penyimpanannya harus ada safety, kemudian nggak dicuri, kemudian nggak banjir dan sebagainya. Ya. Itu profesi itu. Kemudian juga ada profesi analisis kredit ya, analisis kredit. Analisis kredit itu fungsinya apa? Bila kelayakan usaha yang akan dibayar dengan kadai itu. Ya. Misal saya gadaikan barang dapat uang untuk apa? Untuk modal bisnis. Ya. Ada dua kan yang terlibat. Pertama penaksir dari untuk menaksir motor itu. Yang kedua lah apa yang eh, terkait dengan analisis kredit. Layak itu enggak. Ya. Kalau dia itu menggadaikan motor dapat 4 juta digunakan untuk modal usaha, dia cek juga kalau modal usahanya itu bisa feedback dalam bentuk pokok dan bunga, itu bisa setuju. Jadi kalau enggak, tentu juga ya. Mungkin bisa setuju kalau bunga kecil ya. Itu risikonya tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian juga profesi lain lah, profesi admin, admin administrasi ya, administrasi apa
Fungsi administrasi terkait dengan karena pegadaian itu sifatnya membiayai individual sama bisnis yang sifatnya mikro ya. Mikro dalam artian jumlah uang yang diberikan kecil ya. Kecil sangat kecil, sejuta, 2 juta ya. Kemudian juga dalam hal gunaan disampaikan itu tidak semahal kalau dia itu apa lebih dari itu lah ya. Nah yang berikutnya profesi auditor. Nah, auditor itu fungsinya Auditor. melaksanakan pengawasan transaksi keuangan. Jadi tujuannya itulah bagaimana mengamankan aset perusahaan ya. Yang kedua bagaimana kepatuhan dari pihak-pihak yang terlibat di perusahaan itu ya. Kemudian juga bagaimana hasil bisnis di perusahaan bisa lebih efisien. Dan yang ketiga bagaimana keempat ya, bagaimana supaya efisien datanya valid ya. Tidak eh, dicurigai lah, jadi valid data-data bila perang keuangan ataupun data lain. Ya. Nah, kemudian ada juga profesi customer service. Customer service itu yang melayani apa pihak pelanggan ya di depan kantor lobi itu sesuai kebutuhan mereka ya. Dan dia juga bisa juga mempromotkan produk Pegadaian itu ya, ke masyarakat ya. Yang terakhir lah profesi risiko ya, risiko. Risiko berarti risiko kalau Pegadaian itu risikonya kan barang nggak ditebus kan, Iya. tebus. Kemudian dari sisi Pegadaian ya, barang nggak ditebus. Yang kedua juga risiko dapi lah kalau barangnya nggak laku di Nggak laku lelang gitu. dijual. Ya Nah, dilelang. di lelang itu risikonya nggak ditebus, kemudian di lelang nggak laku. Kemudian juga risiko lain adalah barang rusak kan, rusak. Iya. Dikomplain oleh siapa? Oleh customer. Itu ya. Nah, ini tadi dijelaskan tadi masing-masing profesi. Ya. Nah, sertifikasi profesi di Indonesia Pegadaian itu, profesi Pegadaian profesi itu saya masing-masing profesi itu ada sertifikasinya. Di profesi penaksir, profesi apa CS, kasir, itu profesi yang tadi ini yang terkait dengan analisis kredit, ya. Profesi eh, apa auditor, ya. Profesi eh, pegawai admin itu ada sertifikasinya. Ya. Nah, jadi setiap sertifikasi itu tentu saja bisa dibiayai oleh perusahaan pegadaian itu bisa dibiayai oleh kalian itu sendiri. Dan bisa contoh, itu kalau pegadaian itu menaksir barang itu harus karena sudah ada sertifikasi penaksirnya nggak? Sebenarnya nggak bisa comot deh. CS sudah sama. Jadi sertifikasi itu adalah surat yang menyatakan yang bersangkutan kompeten di bidang profesi itu, ya kompeten. Jadi kalau nggak ada yang serius minta kompeten dia nggak bisa. Ya. Walaupun paksa atau tidak, nggak juga boleh tidak, tapi bisa lulus. Lulus itu kan lulus eh, pendidikan sertifikasi kompetensi, nggak masalah. Ya. Nah itu yang saya sampaikan di Pegadaian ini. Ini materi sedikit ya. Nah Iya, itu Pak. tugasnya nanti udah selesai. Nanti malam dikumpulin tugasnya. Udah kumpulin. Udah dikumpulin. Udah kumpulin ya. Udah. Nanti tugasnya nanti lagi mau UTS ya. Oh ya, Pak. Sekarang betul apa ketiga nih? Ketiga berarti besok kita libur ya. Iya. Jumat Sabtu, Jumat masuk ya jam 10. Berarti Jumat online, Pak. Online kan gua udah libur EBS-nya. Oh iya. EBS sudah libur sampai tanggal Tanggal. berapa? Tanggal 2, 1 ya. Jadi dia masuknya Seninnya tanggal 5 aja masuknya. Oke. Nah, saya nggak tahu selama libur nanti itu kamu lihat aja GCL-nya kalau kuliah. Jadi kuliah lagi tuh hari Senin depan. Oke, Pak. Senin depan tanggal berapa tuh? Tanggal 30. 30 tuh EBS masih libur tuh. 31 hari Selasa Senin depan 29, Pak. hari 9 sampai sampai Jumat tuh libur tuh seminggu itu. Ya.
libur IBS. Jadi Oh, kita berarti IBS masuk tanggal online 5 ya, Pak? ya. Nah, nggak tahu nih UTS gimana kan admin tuh kalau sampai Sabtu ini kuliah udah 5 kali ya. Iya. Senin Selasa 7 kali. Rabu ujiannya bisa nggak? Kapan ujian itu? Apakah ujiannya dilaksanakan? Admin kan libur. Heeh. Ya, saya nggak tahu juga tuh libur. Nanti saya tanyakan ke admin lagi, ujiannya kapan nih ya? Kapan Nanti saya kontak ke akademik aja kali ya, Pak. akademik, ketua akademik katanya, Bu, kalau ujian UTS-nya gimana? Iya. Setelah libur tanggal 5 atau minggu depan kan libur seminggu libur kan itu. Mm-mm. Nah, saya kuliah sampai 7 kali bisa, tapi setelah UTS belum diserahkan nggak bisa lanjut di kuliah lagi ya. Iya. Kalau selesai UTS dulu. Nah, itu tanya ke kalau seandainya minggu depan tuh pelaksanaan ujiannya nggak ada karena libur, berarti kita kuliah sampai 7 kali aja, nanti lanjutkan lagi setelah liburan. Ya, Oke, siap, Pak. aku tanya dulu lah ya. Pokoknya Iya, Pak. sampai 7 kali saya bisa lanjutkan, tapi begitu mau UTS, kan tergantung admin. Adminnya itu libur sekarang minggu depan. Dia kuliah ke 8 itu menunggu ujian UTS terlaksana dulu. Kalau UTS terlaksana Senin depan, Senin setelah libur, tanggal 5, berarti setelah itu besoknya baru tanggal 6 baru kuliah Oke, setelah Pak. UTS. Itu. Siap, Pak. Mau tanya nanti ke itu ya, ke bagian apa? Ya, Akademik. akademik ya. Ya, Pak. Gimana ini? Karena kan ini kuliah di luar jadwal nih, Mm-mm. khusus kan. Khusus nggak Iya. pasti pelajaran juga khusus tuh ya. Gimana? Jadi saya tanya kemarin tuh di apa di BAK kenapa kamu nggak bisa absen karena di keuangan nggak buka absensimu kamu belum bayar kan 40 jutaan. Oh, iya, Pak. Ini nggak bisa Jadi dibuka. manual ya, Pak? Manual terus kayaknya nih, manual terus sampai selesai Oke, Pak. ya. Sampai Ya, Pak. sampai minggu pertama minggu kedua itu udah US UAS kedua. Minggu kedua Januari udah UAS kan mungkin. UTS itu mungkin tanggal 5 mungkin tanggal 5 Senin itu ya. Karena minggu depan tuh nggak mungkin admin masuk deh. Tanya ya nanti ke kontak saya ya. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Untuk tugasnya cuma kemarin aja, Pak. Ya nanti sekali lagi suruh UTS. Oke. Tadi dia ada ini kalau sini kan sampai kuliah kuliah ke 5 cuma Sabtu itu ke 5 jadi 3 cuma Mm-mm. Sabtu dia apa sih ke kuliah ke 5 jadi hari Sabtu saya kasih tugas untuk materi kuliah ke 7 6 dan 7 ya. Ya, Oke, Pak. Sabtu saya kasih tahu ya karena ini hari Kamis itu kuliah keempat hari Jumat kuliah keempat hari Sabtu Empat, kuliah Sabtu kelima kelima. kelima dari Sabtu itu saya kasih tugasnya Iya, Pak. jadi kemudian kepada kuliah ketujuh tujuh itu hari apa tuh Selasa atau apa ya Rabu. itu ya Rabu ya, kita lihat aja nanti ya kapan Iya, itu Pak. ya 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 udah Oke, Pak. nggak ada pertanyaan nggak ada ya Nggak ada, Pak. kalau pertanyaan kuliah sampai sini kita foto dulu ya bukti kuliah ya Oke. itu kamu berdiri dong ya dah. Dah, angkat lagi lehernya kelihatan lehernya dah. Dah, angkat lagi itu dah. Angkat 1 2 3 bentar saya masukin dulu ke kasih apa mana nih ini teman ya oke udah ya ya oke makasih Oke, banyak Pak. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih, Pak. oke Waalaikumsalam. sama salam